Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, ada 4 orang, dan kami menjelaskan berbagai macam topik. Yang pertama itu saya sendiri, itu Amrona Rosada, menjelaskan topik hakikat pendidikan kewarganegaraan. Next. Apakah pendidikan kewarganegaraan itu? Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperoleh dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh positif dan pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokrasi, dalam mempersiapkan yang berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Hakikat pendidikan kewarganegaraan ialah merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pendidikan yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa dan juga untuk meningkatkan serta untuk melestarikan keluhuran moral dan perilaku masyarakat yang bersumber dari budaya bangsa yang telah ada sejak dulu kala. Dengan hal ini, yang dapat diharapkan dan juga untuk mencerminkan jati diri yang akan terwujud dalam berbagai tingkah laku yang ada di dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat. Next. Selanjutnya itu alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan, seperti yang terlukis di dalam sebuah tulisan Sumantri tahun 2001, warga negara yang patriotik, toleransi, dan setia kepada bangsa dan negara, dan juga mewakili agama, demokratis, dan Pancasila sejati. Diakhiri pada tahun 1995, ini menyatakan bahwa ada sebuah pendapat dan juga mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini, seseorang tersebut diharapkan agar dapat memahaminya. Yang pertama yaitu paham dan juga dapat menguasai secara rasional dengan konsep dan norma Pancasila ini sebagai filsafat dan juga dari dasar sebuah ideologi dan juga pandangan hidup negara RI. Yang kedua yaitu paham tentang konstitusi Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 serta dalam ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Yang ketiga yaitu mendalami dan berkeyakinan terhadap tatanan di dalam sebuah moral yang seperti di dalam ketentuan yang berlaku. Yang keempat yaitu mengamalkan dan juga untuk merefleksikan hal-hal ini sebagai cerminan dari tingkah laku dan di dalam kehidupannya dengan penuh keyakinannya dan nalarnya. Next. Selanjutnya yaitu ada fungsi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Yang pertama yaitu membantu generasi muda memperoleh pemahaman cita-cita nasional, tujuan atau negara. Yang kedua yaitu dapat mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah pribadi, masyarakat, dan negara. Yang ketiga yaitu dapat mengapresiasikan cita-cita nasional dan dapat membuat keputusan-keputusan yang cerdas. Yang keempat yaitu wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Next. Selanjutnya yaitu ada landasan hakikat pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu landasan historis. Artinya, fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materi, rancangan model pembelajaran, dan evaluasinya. Fakta historis tersebut membentang mulai dari kehidupan prasejarah, sejarah Indonesia lama, masa kejayaan nasional, perjuangan tersebut Indonesia melawan sistem penjajahan. Yang kedua yaitu landasan kultural, yaitu artinya pengembangan pendidikan Pancasila didasarkan atas nilai-nilainya diagungkan dan karena disepakati dalam kehidupan nasional. Yang ketiga yaitu landasan yuridis, menyangkut aturan perundang-undangan mendasari pelaksanaan pendidikan Pancasila. Yang keempat yaitu adalah landasan filosofis, adalah penggunaan hasil-hasil pemikiran filsafat Pancasila untuk mengembangkan pendidikan Pancasila. Next. Selanjutnya yaitu ada pengajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu pengantar pendidikan kewarganegaraan, antara lain latar belakang, kompetisi, ruang lingkup hakikat, dan landasan pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua yaitu wawasan Nusantara sebagai geopolitik,
Indonesia, antara lain pengertian hakikat, unsur-unsur serta kedudukan dan fungsi wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan geostrategi Indonesia. Yang ketiga yaitu ketahanan nasional dan geostrategi Indonesia, antara lain pembahasan tentang landasan, pengertian asas, dan ciri ketahanan nasional Indonesia, serta pendekatan astagatra perwujudan ketahanan nasional. Yang keempat yaitu hak dan kewajiban negara, antara lain pembahasan tentang pengertian hak dan kewajiban, landasan filosofis hak asasi, macam-macam keluarga negara, serta harmoni hak dan kewajiban warga negara. Yang kelima yaitu demokrasi Indonesia, antara lain pembahasan tentang pengertian demokrasi, prinsip-prinsip umum demokrasi, prinsip dasar, filsafat, dan aspek mekanisme demokrasi Pancasila, serta pokok-pokok pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Next. Selanjutnya itu ada kasus pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar. Pendidikan kewarganegaraan SD atau sekolah dasar pada hakikatnya adalah upaya dan proses internalisasi nilai-nilai moral dan norma Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan SD ditujukan agar anak-anak SD dapat mengetahui, memahami, menghayati, dan memilih nilai-nilai apa yang dianggap berharga dalam hidupnya, sekaligus menjadi moral dan norma masyarakatnya. Pengetahuan, pemahaman, penghayatan, dan penilaian pada nilai Pancasila. Itu kemudian dijadikan landasan dalam bersikap, kemauan, dan berkelakuan baik sebagai individu, anggota, dan masyarakat. Siswa kurang begitu tertarik dengan mata pelajaran PKN. Mereka menganggap PKN sebagai mata pelajaran yang mementingkan hafalan, kurang memperhatikan aspek penalaran sehingga hasil belajar siswa menjadi rendah. Hal ini dapat diketahui dari hasil belajar siswa yang tidak dapat mencapai standar ketuntasan yang ditetapkan sekolah, yaitu 75%. Faktor lain yang menyebabkan kurang berkembangnya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah minimnya pengetahuan guru tentang inovasi model pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Semua itu berdampak pada kejenuhan siswa dalam mengikuti pembelajaran PKN, sehingga hasil belajar siswa menjadi turun. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas 4 SD di Sangtandi 11. Berdasarkan hasil penelitian dalam hal perencanaan, pembelajaran guru tidak selalu membuat perencanaan pembelajaran terlebih dahulu. Next. Padahal seorang guru sebelum menyampaikan materi harus membuat perencanaan pembelajaran. Pada pelaksanaan pembelajaran, guru hanya menggunakan metode ceramah dan tidak dapat menggunakan media secara optimal. Penilaian yang dilakukan guru tidak dapat menyeluruh karena guru tidak membuat terlebih dahulu format penilaian. Next. Selanjutnya yaitu ada solusi dari kasus tadi. Dari hasil penelitian dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari, seorang guru harus selalu membuat perencanaan terlebih dahulu agar pembelajaran dilaksanakan dapat terorganisasi dengan baik dan materi yang disampaikan tidak melenceng dari tujuan pembelajaran yang dibuat. Selain dalam hal perencanaan, pembelajaran seharusnya dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai variasi metode belajar agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan siswa tidak merasa bosan. Selain penggunaan metode yang bervariasi, guru juga dapat memanfaatkan berbagai sumber dan media belajar dengan optimal untuk menunjang pembelajaran. Penilaian pembelajaran perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam pembelajaran. Guru harus dapat menentukan format penilaian yang tepat dan baik, agar penilaian yang dilakukan dalam menyeluruh dan mencerminkan tingkat keberhasilan siswa dalam pembelajaran. Terima kasih. Ini penjelasan dari hakikat pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sherly Agustina dengan NPM 2101051004. Di sini saya akan membahas mengenai identitas nasional. Terdapat 4 materi yang akan dibahas, yaitu pengertian dan fungsi identitas nasional, yang kedua unsur-unsur identitas nasional, yang ketiga jenis-jenis identitas nasional, dan yang terakhir masalah dan solusi mengenai identitas nasional. Pengertian identitas nasional.
Identitas nasional berasal dari kata identity yang berarti ciri-ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan nasional berasal dari kata nation yang artinya bangsa. Bangsa sendiri dapat diartikan sebagai kelompok yang memiliki kesamaan ciri-ciri, fisik, budaya, agama, bahasa, atau cita-cita. Sehingga dapat disimpulkan bahwa identitas nasional adalah kepribadian atau jati diri nasional yang melekat pada suatu negara serta kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di dalamnya. Pengertian identitas nasional menurut Kuntowibisno yaitu identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dengan kehidupannya. Terdapat 3 fungsi identitas nasional, yaitu yang pertama alat pemersatu bangsa. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan kebudayaan. Maka identitas nasional hadir untuk memadukan keberagaman masyarakat tersebut menjadi satu. Yang kedua, landasan negara. Artinya, identitas nasional digunakan sebagai pegangan dari pijakan agar suatu negara dapat mewujudkan cita-citanya. Yang ketiga, karakteristik bangsa dan pembeda dari bangsa lain. Bahwa identitas nasional merupakan ciri khas yang dibanggakan dari suatu negara. Terbentuknya identitas nasional akan menjadikan Indonesia unik dan mudah dikenal oleh dunia. Kemudian, unsur-unsur identitas nasional, yaitu suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial khusus yang bersifat askriptif atau ada sejak lahir. Yang kedua, agama. Agama tumbuh dan berkembang di Indonesia adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian yang ketiga, bahasa. Bahasa merupakan pendukung dari unsur identitas nasional lainnya. Bahasa dipahami sebagai lambang yang dibentuk atas bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana komunikasi. Dan yang terakhir yaitu budaya. Budaya adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat atau model pengetahuan untuk menafsirkan lingkungan yang dihadapi serta sebagai pedoman untuk bertindak. Kemudian jenis-jenis identitas nasional. Terdapat 3 jenis identitas nasional. Yang pertama, identitas fundamental, yang dimana meliputi dasar negara, falsafah, dan juga ideologi. Kemudian yang kedua, identitas instrumental. Instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Identitas instrumental dalam identitas nasional Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, identitas alamiah. Identitas ini bersifat alami yang tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas ini meliputi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jumlah ribuan. Kemudian yang terakhir adalah masalah dan solusi tentang identitas nasional. Terdapat kasus mengenai dugaan pengrusakan bendera di asrama mahasiswa Papua. Polisi telah mengusut siapa dalang dibalik pembuangan dan pengrusakan bendera merah putih di asrama mahasiswa Papua. Dalam hal ini, polisi telah memeriksa 64 saksi. Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan mengatakan pihaknya membagi tugas. Jika kasus ini ditangani Polrestabes Surabaya, Polda Jawa Timur mendapat bagian mengusut kasus ujaran rasialisme di AMP. Dari pemeriksaan saksi, Luki mengatakan 42 dari 62 saksi yang diperiksa merupakan mahasiswa yang tinggal di AMP. Kasus bendera ini diproses oleh Polrestabes Surabaya. Ini sudah 64 orang kita periksa, di mana 42 orang itu mahasiswa dari asrama
Dan kita sudah melakukan interogasi. Dia mengatakan ini tidak tahu, kata Luki di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019. Dan sisanya itu saksi dari masyarakat setempat. Ormas sudah kami periksa semuanya terkait masalah pengerusakan bendera. Imbuh Luki. Sementara itu, Luki mengatakan pihaknya memang menemui beberapa kendala, meski ada saksi yang melihat 2 orang membuang dan merusak bendera. Namun, saksi mengaku tidak melihat secara jelas bagaimana wajah pelaku tersebut. Ada 2 saksi inti yang melihat masalahnya. Ini pada saat Jumatan, ada orang masuk, mencabut, matahin, dan dibuang. Dia tidak mengenal orang itu siapa. Nah, ini kita masih mendalami untuk kasus benderanya, Papa Luki. Kemudian solusi dari masalah tersebut yaitu yang pertama, pemerintah harus menindak tegas pelaku rasisme dan intoleran terhadap sesama warga negara. Yang kedua, masyarakat mengamalkan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan yang terakhir, mengadakan pertemuan antara warga Papua dan Jawa Timur agar terciptanya rasa saling memahami. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Ahmad Ramadovi mengenai integrasi nasional. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Ramadovi dengan nomor NPM 210.105.1060. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang integrasi nasional. Next. Yang pertama ada pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari 2 kata, yakni integrasi dan nasional. Integrasi ini berasal dari bahasa Inggris, integrate, yang memiliki arti menyatu padukan, mempersatukan, atau menggabungkan. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keseiramaan secara nasional. Next. Yang kedua itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. Pertama, faktor pendorong integrasi nasional. 1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan. Yang kedua, adanya ideologi nasional. Yang ketiga, adanya sikap, tekad, atau ingin untuk kembali bersatu. Yang keempat, adanya ancaman dari luar. Kemudian ada faktor pendukung integrasi nasional. Yang pertama, pengguna bahasa Indonesia. Yang kedua, semangat persatuan dan kesatuan di dalam bangsa. Yang ketiga, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yaitu Pancasila. Yang keempat, adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong. Kemudian ada faktor penghambat integrasi nasional. Kurangnya rasa penghargaan terhadap kemajemukan. Yang kedua, kurangnya toleransi antar sesama golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia. Yang keempat, adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Next. Kemudian ada pentingnya integrasi nasional di Indonesia. Integrasi nasional penting untuk mewujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Next. Proses integrasi nasional di Indonesia. Modal awal integrasi nasional adalah adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Meski perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah pada selang waktu sebelum abad 20, dengan ditandai adanya sifat kedaerahan, tetapi rasa senasib sepenanggungan yang ditunjukkan oleh para pejuang
dan pendahulu kita telah mencerminkan adanya benih-benih yakni semangat kebangsaan yang pada gilirannya kelak akan membentuk keutuhan bangsa Indonesia. Next. Kemudian ada ancaman terhadap integrasi nasional. Pertama, ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang forgensiasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berbentuk agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan, dan perang saudara. Yang B, ancaman non-militer. Ancaman non-militer atau non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer terbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Next. Cara mengatasi ancaman integrasi nasional. Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasi ancaman integrasi nasional itu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Pasal 30 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Next. Contoh integrasi nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, perbedaan kepentingan. Kedua, dendam karena kekalahan dengan sekolah lain. Ketiga, pertentangan sosial. Keempat, aksi protes dan demonstrasi. Yang kelima, meningkatnya kriminalitas. Yang keenam, kenakalan remaja. Next. Kemudian ada saran dan atau solusi. Integrasi nasional sangat diperlukan oleh negara Indonesia karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia sehingga tidak adanya konflik kepercayaan yang terjadi dikarenakan perbedaan semesta. Walaupun Indonesia berbeda-beda suku, ras, agama, dan budaya, tetapi Indonesia adalah negara yang mempunyai satu tujuan untuk memakmurkan negara Indonesia. Sekian hasil presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Muhammad Fajrian, NPM 2101051028, ingin mempresentasikan integrasi nasional. Integrasi nasional adalah penyatuan atau asimilasi bangsa-bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Pengertian integrasi nasional bermacam-macam menurut Kamus Besar Bangsa Indonesia atau KBBI. Integrasi berarti sampai menjadi satu kesatuan yang utuh dan utuh. Padahal arti kata nasion berarti bangsa. Oleh karena itu, integrasi nasional merupakan proses penyatuan wilayah yang membuat perbedaan dalam pengertian politik. Integrasi nasional adalah integrasi berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam kesatuan wilayah nasional. Yang integrasi nasional adalah proses penyesuaian diri dengan berbagai faktor budaya untuk mencapai keselenggaraan fungsi-fungsi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Next. Pengertian integrasi nasional menurut para ahli secara terperinci. 1. Menurut Dr. Nazarudin Shah Smith, integrasi nasional adalah proses persatuan suatu bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupannya, yakni aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya. 2. Menurut Howard Wings,
Integrasi nasional adalah penyatuan bagian-bagian individu masyarakat menjadi satu kesatuan atau satu keutuhan yang lebih utuh atau penyatuan banyak komunitas kecil ke dalam satu negara. 3. Menurut KBBI, integrasi nasional adalah suatu bentuk yang mengintegrasikan berbagai kelompok budaya dan sosial secara regional dan membentuk identitas nasional. Next. Konsep integrasi nasional. Konsep integrasi nasional secara vertikal melibatkan hubungan orang-orang dengan pemerintah yang hubungan saling terintegrasi secara vertikal. Konsep integrasi ini juga mencakup bagaimana pemerintah pusat dan daerah dapat terintegrasi. Konsep integrasi nasional secara horizontal mencakup penyatuan bangsa Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang relatif tinggi. Bagaimana membangun identitas nasional yang sama, meskipun kelompok masyarakat, agama, suku, dan identitas berbeda-beda. Integrasi nasional dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika menyatukan berbagai perbedaan budaya atau kelompok sosial dalam satu wilayah untuk membentuk satu kesatuan yang harmonis dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, atau merupakan bentuk upaya untuk menghubungkan Republik Indonesia. Next. Syarat integrasi nasional. Syarat 1, adanya kesadaran massa. Syarat utama untuk membangun integrasi nasional dan persatuan nasional adalah kesadaran seluruh masyarakat bahwa hubungan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Integrasi nasional hanya dapat dicapai dengan kontribusi seluruh elemen masyarakat. 2, kesepakatan tentang aturan dan pedoman. Syarat-syarat berikutnya adalah terciptanya kesepakatan masyarakat tentang norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Semua masyarakat harus menyetujui aturan hidup yang telah ditetapkan. 3, adanya nilai dan norma yang berlaku. Integrasi nasional juga dapat dicapai melalui adanya norma dan nilai sosial yang dijadikan aturan baku dalam melaksanakan proses integrasi sosial. Nilai dan norma tersebut penting sebagai aturan yang berlaku dalam masyarakat. Next. Jenis-jenis integrasi nasional. 1. Integrasi asimilasi adalah bentuk integrasi yang merupakan perpaduan dua budaya atau lebih yang menghilangkan ciri-ciri budaya asli yang diterima masyarakat. 2. Integrasi akulturasi adalah perpaduan dua budaya atau lebih tanpa menghilangkan ciri-ciri budaya asli di lingkungannya. 3. Integrasi normatif adalah integrasi yang didasarkan pada norma-norma yang menghubungkan masyarakat. 4. Keterpaduan perangkat merupakan keterpaduan yang terbukti. Kasus integrasi nasional di bidang politik dan ideologi. Ancaman di bidang politik bersumber dari luar negeri dan tetap bersumber dari luar negeri dan dalam negeri. Ancaman dari luar negeri berupa tekanan politik, intimidasi, provokasi, makar, dan mokaber politik. Sedangkan ancaman dari dalam negeri berupa separatisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, separatisme adalah paham atau gerakan untuk memisahkan diri. Dalam konteks ini berarti memisahkan diri dari Indonesia. Separatisme bisa juga dilakukan tanpa perjuangan senjata dengan cara menarik simpati masyarakat internasional. Separatisme secara ini tidak bisa dilawan dengan kekuatan militer. Next. Solusi integrasi nasional di bidang politik dan ideologi ada 4. Yang pertama, menegakkan supremasi hukum. 2. Menguatkan posisi Indonesia di dunia politik internasional. 3. Mengembangkan demokrasi politik. 4. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, kita juga dapat menguatkan ideologi negara Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami dengan berbagai topik
Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.